Halo, selamat pagi. Selamat datang di Care to Talk bersama dengan saya, Dr. Feby Wiradiani. Hari ini kita masih membahas mengenai topik kesehatan wanita. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi, lalu siklus yang normal seperti apa, dan mengenai PMS. Sebenarnya PMS itu normal nggak sih dok dirasakan? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum kita membahas yang nggak normal, kita harus mengetahui dulu nih yang normal terjadi pada tubuh wanita. Terutama buat kalian remaja yang baru mulai mengalami menstruasi atau para ibu-ibu, penting banget untuk mengedukasi anaknya yang baru menginjak remaja. Oke, akan saya lampirkan juga gambar mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi di dalam tubuh kita, di bagian genital dalam, itu ada beberapa organ wanita, yaitu yang pertama adalah ovari atau yang mengandung sel telur kanan dan kiri. Lalu ada seperti tangan, itu ada namanya tuba falopi sebagai jalan masuknya si sel telur. Lalu ke bawah lagi ada rahim dan juga di bawahnya adalah vagina. Setiap wanita dia akan terlahir dengan ribuan sel-sel telur atau yang kita sebut dengan folikel. Nah, folikel ini dia akan tertidur atau dorman bahasanya. Dia akan tertidur di dalam ovari yang ada di kanan dan ada yang di kiri. Jadi kayak suatu berbentuk oval yang di dalamnya ada sel-sel telur. Dia akan berdiam di sana. Sampai menginjak masa pubertas di sekitar usia 10 sampai 16 tahun atau rata-rata di usia 12 tahun, hormon itu di dalam tubuh kita akan meningkat. Nah, siklus menstruasi adalah suatu proses yang dikontrol oleh hormon-hormon tersebut. Mulai dari si sel telur yang tadinya dia tertidur itu dia akan mulai matang, lalu dia akan dilepaskan dari ovari, lalu dia akan berjalan ke tuba falopi, lalu si hormon-hormon tersebut juga dia akan mengatur dan mempersiapkan terjadinya kehamilan, yaitu dengan menebalkan dinding rahim kita agar menjadi tempat yang nyaman ketika ditempel oleh si bakal janin. Nah, untuk hormon yang ada di dalam tubuh kita itu yang berperan ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, ya, atau hormon yang menstimulasi folikel-folikel tadi agar matang. Yang kedua adalah luteinizing hormone atau kita sebut hormon LH. Lalu ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekarang kita simak bahwa siklus menstruasi ini ada 3 fase. Kita bahas yuk. Yang pertama adalah fase folikuler. Nah, fase folikuler ini yang berperan adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Ketika kalian sudah menginjak masa pubertas, mungkin kalian di range usia 12 tahun, sel-sel telur yang di dalam ovari tadi yang tertidur, dia akan mulai berkembang, membesar dan membesar sampai akan ada beberapa sel telur yang matang. Bahkan satu sel telur matang pun nggak masalah. Itulah yang kita sebut sebagai folikel yang dominan. Nah, si folikel dominan ini dia nanti akan mencetuskan untuk mengeluarkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang menyebabkan keluarnya discharge vagina. Ya, makanya kamu tonton dulu ya di video sebelumnya mengenai discharge vagina. Jadi ketika hormon estrogen itu keluar, akan muncul juga sekret-sekret atau cairan vagina. Itu yang menandakan bahwa kalian sedang masuk ke masa-masa subur. Nah, si discharge vagina ini biasanya nanti dia akan lebih tipis, lalu dia akan lebih stretch atau lebih renggang, yang fungsinya adalah mempermudah bila ada sel sperma yang masuk untuk menuju ke sel telur. Itu fungsinya si hormon estrogen. Selain itu, dengan hormon estrogen ini juga dia akan memulai si dinding di dalam rahim untuk menebal perlahan demi perlahan. Oke, nanti ketika si sel telur tadi sudah matang, akan kita masuk ke fase kedua. Fase kedua adalah fase ovulasi. Di fase ovulasi ini, tadi hormon estrogen yang udah mulai keluar itu, dia akan meningkat perlahan. Jadi kadarnya akan meningkat di fase ovulasi. Disertai dengan ada namanya hormon LH atau luteinizing hormone. Dia akan keluar mendadak dan meningkat secara cepat. Nah, fase ovulasi ini biasanya dimulai di hari ke-12 ya, atau masa subur di hari ke-12.
Nah, pada masa ovulasi ini, saat telur tadi yang sudah matang, yang folikel yang dominan tadi, jumlahnya bisa 1, bisa 2, hanya beberapa saja dari ribuan tadi, dia akan keluar, dilepaskanlah oleh si ovari. Dia akan keluar, lalu ditangkap oleh tangan-tangan yang kita sebut dengan fimbre untuk masuk ke dalam tuba Fallopi. Nah, pada masa ini, bila ada sel sperma yang masuk melalui penetrasi, maka sel sperma ini akan bertemu dengan sel telur dan bisa terjadi pembuahan pada fase ovulasi. Biasanya di masa subur hari ke-12 sampai di hari ke-15. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase luteal. Nah, tadi kan sudah folikel dominannya sudah keluar, maka si ovari tadi dia akan menutup. Dia akan menutup dan disebut sebagai corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia akan mencetuskan keluarnya hormon progesteron. Ketika hormon progesteron ini keluar, maka dia akan membuat dinding rahim atau yang kita sebut sebagai endometrium ini untuk menebal, semakin menebal. Nah, di dalam endometrium ini kaya akan pembuluh darah. Maka pembuluh darahnya akan melebar, membuat dindingnya itu menebal, lalu konsistensinya juga akan lunak dan dia akan kaya akan nutrisi. Tujuannya apa? Apabila pada fase ovulasi tadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu dan berhasil terjadi pembuahan, maka akan berkembang menjadi zigot atau si bakal janin. Nah, si bakal janin ini nanti dia akan menempel tuh pada dinding endometrium yang tadi sudah dipersiapkan oleh hormon progesteron untuk dia menjadi tebal, menjadi lunak, dan kaya akan nutrisi. Tetapi bila pada fase ovulasi itu tidak terjadi pembuahan, dalam artian tidak bertemu antara sel telur dengan sel sperma, maka corpus luteum atau ovari yang menutup tadi dia akan mengecil. Dia akan mengecil, mengkerut secara perlahan dan dia akan degenerasi atau akan hilang si corpus luteumnya ini. Nah, bila corpus luteumnya ini dia mengkerut dan degenerasi atau hilang, maka hormon progesteron dan hormon estrogen itu dia malah akan menurun jumlahnya. Nah, ketika jumlah progesteron dan estrogen ini menurun di dalam tubuh kita, maka si dinding endometrium tadi dia yang seharusnya menebal, maka pembuluh darah di dalamnya malah akan menyempit, semakin menyempit dan tercetuslah juga suatu zat prostaglandin. Nah, zat prostaglandin ini dia akan merangsang dinding endometrium untuk berkontraksi sehingga pembuluh darah menyempit, terus berkontraksi si rahimnya akan meluruhkan si dinding-dinding yang sebelumnya menebal. Nah, dia akan luruh, hancur sehingga keluarlah menjadi darah menstruasi. Nah, teman-teman berarti sudah paham ya bahwa pada fase ovulasi tadi, ketika terjadi pembuahan, maka di fase luteal bisa terjadi dua hal. Apabila pembuahan yang berhasil, maka si zigot atau bakal janin itu dia akan menempel dengan baik di dinding rahim. Tapi bila pembuahan tidak terjadi pada fase ovulasi, maka di fase luteal si dinding rahim akan meluruh dan keluarlah menjadi darah menstruasi. Sampai sini semoga teman-teman udah paham ya. Nah, gimana sih cara taunya siklus menstruasi kalian itu normal atau enggak? Nah, saya menyarankan buat kalian para wanita untuk punya agenda atau kalender menstruasi ya. Bisa ditandai secara manual atau kalian juga bisa download aplikasinya, sudah banyak sekarang kalender menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu dihitung misalnya pada bulan ini kamu tanggal berapa mulai muncul flek haid pertama atau flek si darah menstruasi yang pertama. Lalu dia normalnya akan berlangsung selama 3-7 hari. 3-7 hari selesai. Lalu pada bulan berikutnya pada tanggal berapa kalian muncul lagi fase atau siklus haid yang pertama. Nah, lalu kalian hitunglah dari pada bulan yang ini itu di hari tanggal berapa, lalu kalian hitung sampai ke tanggal berapa di bulan berikutnya. Kalau range-nya di antara 21 sampai 35 itu masuk ke siklus menstruasi yang normal. Atau rata-rata biasanya di siklus ke 28 hari. Nah,
Apabila teman-teman menghitung siklus menstruasinya lebih dari 35 hari atau lebih dari 35 sampai 90 hari, berarti kan setiap tahun kurang lebih hanya 8 sampai 9 kali saja mengalami menstruasi. Nah, kondisi seperti itulah yang kita sebut sebagai oligomenorea. Ya, jadi siklus menstruasi jarang sekali terjadi karena lebih dari 35 hari tersebut. Biasanya kalau kalian yang baru menstruasi pertama kali di usia-usia awal atau kita sebut sebagai menarche, itu memang wajar terjadi. Jadi 3 bulan pertama itu karena masih beradaptasi tubuh kita, maka masih terjadi menstruasi yang jarang tersebut. Tetapi kalau misalnya kalian sudah biasanya menstruasi normal, tiba-tiba di pertengahan kok malah terjadi oligomenore, jadi kayak siklusnya menjadi memanjang tiba-tiba. Nah, itulah harus di follow up lagi, harus dicek sampai berapa lama kalian mengalami hal tersebut, lalu di follow up lagi. Silakan konsultasi ke dokter umum maupun ke dokter spesialis OB/GYN. Atau yang kedua, kalau misalnya tadi saya sudah bilang kalau misalnya siklus menstruasi 21 sampai 35 hari masih range normal, lalu lamanya menstruasi itu sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, kalau teman-teman ternyata menstruasinya itu memanjang lebih dari 7 hari, misalnya pada bulan ini itu sudah memasuki hari ke-12 bahkan hari ke-14 dan darah menstruasinya mengalir deras sekali, itu harus di follow up lagi. Misalnya apalagi kalau kalian ganti pembalut itu setiap jam sampai ganti pembalut dan pakai pembalut yang panjang-panjang, nggak berhenti. Ditambah lagi ada keluhan seperti lemas, letih, lesu, seperti gejala-gejala anemia. Nah, ini penting banget bahwa kalian harus segera menemui dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis OB/GYN. Nah, karena kembali lagi siklus menstruasi kan diatur oleh hormon kita. Maka problem yang pertama kemungkinan dari imbalance atau ketidakseimbangan hormon. Atau yang kedua adalah ada beberapa penyakit yang mungkin menyertai gangguan menstruasi kamu. Nah, jadi jangan menduga-duga, lebih baik kalian untuk konsultasikan ke dokter spesialis kandungan maupun ke dokter umum di sekitar kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling menarik di sesi ini, yaitu PMS. Nah, biasanya cewek-cewek sering banget nih ngomong, duh gue lagi PMS nih, males banget. Itu sebenarnya normal gak sih? Oke, PMS atau Premenstrual Syndrome. Sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala. Suatu kumpulan gejala ini bukan berarti penyakit ya, melainkan gejala normal yang menyertai siklus menstruasi. Biasanya PMS ini muncul pada fase luteal. Ingat nggak tuh fase luteal? Fase ketiga, di mana dinding rahim itu mulai meluruh dan keluar menjadi darah menstruasi. Nah, si PMS ini dia adalah gejala-gejala, baik itu gejala fisik maupun gejala mental atau psikis kita. Biasanya kita bahas dulu yang dari gejala fisik. Gejala fisik ini itu terjadi, misalnya ingat nggak tadi ada namanya suatu zat prostaglandin yang fungsinya adalah membantu rahim untuk kontraksi atau bergerak untuk mengeluarkan darah menstruasi. Nah, karena adanya prostaglandin ini yang membuat rahim kontraksi, maka wajar banget pada masa-masa sebelum menstruasi para wanita akan merasakan cramping atau kram, terutama pada bagian perut bawah lalu sampai ke kaki. Itu wajar banget karena itu tadi rahim kita sedang berkontraksi untuk mengeluarkan darah. Bisa juga rasa pegalnya itu, rasa kramnya itu menjalar sampai semua badan rasanya sakit ya, itu masih wajar terjadi. Nah, biasanya fase luteal ini bisa terjadi bahkan seminggu sebelum menstruasi. Tetapi biasanya paling sering muncul gejala-gejala PMS itu adalah 72 jam sebelum menstruasi. Dan nanti dia akan seiring berkurang bahkan hilang pada 24 sampai 72 jam dari siklus menstruasi. Jadi di hari kedua sampai ketiga mulai membaik dan habis itu hilang gejalanya. Selain kram apalagi dok? Biasanya yang kedua adalah jerawat-jerawat centil nih. Jadi wajar banget kalau kita sebut sebagai jerawat hormonal. Biasanya mulai muncul di pada wajah-wajah kita. Lalu yang ketiga, rasanya perut itu begah atau kita bilang sebagai bloating abdomen. Lalu yang keempat, biasanya payudara kita akan mulai tegang, mengeras,
dan rasanya kalau kesenggol dikit tuh kayak sakit gitu rasanya pada payudara. Itu normal banget terjadi pada fase-fase PMS. Lalu nafsu makan kita nih biasanya akan meningkat, itu wajar banget. Kenapa? Karena tadi pada fase luteal kan bisa terjadi dua hal. Yang pertama, apakah terjadi menstruasi, atau yang kedua adalah terjadi menempelnya si janin itu. Nah, itu kan kaya akan nutrisi, jadi nutrisi kita akan meningkat, jadi kayak mudah lapar dan lain untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Itu wajar banget keluhan secara fisik. Lalu secara psikis gimana, Dok? Nah, biasanya secara psikis mereka yang menuju menstruasi itu dia akan mengalami sedikit ansietas, ya, sedikit ansietas kayak rasa cemas, lalu rasa panik, lalu moodnya tuh akan swing atau akan berubah-berubah moodnya. Dan biasanya hati-hati loh para cewek-cewek yang PMS ini agak sensitif moodnya. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganggu dia, biasanya akan lebih irritable, jadi kayak mudah marah, lalu kayak dikit-dikit mengeluh. Mudah marah itu masih wajar terjadi. Tetapi poinnya adalah gejala-gejala ini tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam artian, para wanita yang sedang mengalami PMS ini masih bisa kok untuk bekerja, masih bisa kok untuk belajar, masih bisa kok untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya mungkin hanya sedikit terganggu. Itulah gejala dari premenstrual syndrome. Jadi jangan disalahin ya cewek-cewek kalau lagi sensitif pas masa-masa PMS. Lalu gimana caranya untuk mengurangi gejala-gejala dari PMS yang mengganggu tersebut? Yang pertama, untuk gejala fisik, misalnya rasa begah dan rasa kembung pada perut, disarankan untuk kalian makan yang sedikit-sedikit dengan frekuensi yang lebih sering. Dan kurangi konsumsi makanan bergaram ya, karena garam itu dia dapat mengikat cairan, makanya rasanya kembung dan begah pada perut kita. Lalu yang kedua, karena sering muncul jerawat, maka kurangi juga konsumsi yang manis-manis dan dairy products selama menuju masa menstruasi. Lalu lebih sering juga untuk membersihkan wajah, jadi kayak double cleansing gitu. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi rasa kram pada perut, pada kaki, dan juga pegal-pegal pada badan, disarankan untuk kamu melakukan exercise yang teratur. Jadi sebenarnya pada saat menstruasi itu boleh kok kita berolahraga, tetapi bukan olahraga berat ya. Olahraga yang disarankan itu misalnya kalian walking atau jalan santai pagi hari maupun sore hari. Lalu yoga, dengan yoga yang aman itu dia bisa untuk merilis rasa stres, merilis rasa sakit juga. Dan yang keempat, untuk mengurangi gejala-gejala psikis yang mengganggu seperti cemas, panik, terus moodnya berubah-berubah, disarankan untuk kamu tidurnya yang cukup ya, jadi jangan terlalu larut malam juga, tidurnya cukup 8 jam. Lalu buat kalian yang suka untuk latihan breathing atau meditasi, itu juga disarankan banget untuk mengurangi rasa marah-marah dan sensitif pada diri kalian. Jadi itu adalah perubahan lifestyle yang perlu dibangun agar mengurangi gejala-gejala PMS. Jadi siklus menstruasi berjalan dengan lancar dan juga normal. Nah, sudah lega kan teman-teman kalau ternyata PMS itu normal terjadi, baik itu gejala-gejala fisik maupun gejala psikis. Dan itu bervariasi kok, gak setiap orang sama gejalanya. Ada yang gak ngerasain, mungkin cuek-cuek aja, ada yang lebih sensitif untuk merasakan. Dan gejalanya pun berbeda-beda di setiap individu ya, mulai dari ada yang sakit kepala, ada yang nyeri pada dada, ada yang kram pada seluruh bagian tubuh, ada juga yang mungkin gejala-gejala lainnya. That's normal selama terjadi di fase-fase sebelum menstruasi, dan dia akan berkurang seiring dengan fase menstruasi itu akan selesai. Lalu dok, ada nggak yang nggak normal? Tentu aja ada. Yaitu kalau yang normal premenstrual syndrome, yang tidak normal yaitu PMDD atau premenstrual dysphoric disorder. Nah, belakangnya aja adalah disorder yang berarti suatu kelainan. Ini dia lebih ke gejala-gejala psikisnya atau gejala-gejala mentalnya. Nah, apabila pada orang PMS tadi mungkin muncul tetap gangguan mood, lalu rasa cemas dan lain-lain. Tetapi bila derajatnya lebih parah dibandingkan PMS,
dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka bisa jadi orang tersebut mengalami PMDD, kelainan disforik ini. Biasanya gejala-gejala yang paling sering dinotis ini adalah kalau kalian sudah mengarah ke arah depresi, seperti sudah tidak ada harapan, lalu merasa hidupnya sendiri, lalu sampai ada keinginan-keinginan sampai ingin mengakhiri hidup karena rasa depresinya ini. Wah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Ini banyak loh kasus yang ditemukan. Jadi memang dia muncul sebelum fase-fase menstruasi kita, sebelum kita menstruasi, di fase luteal sama dengan PMS. Tetapi gejalanya itu lebih parah. Orang itu mungkin marahnya lebih meningkat, jadi marahnya tuh nggak jelas. Terus intensitas marah juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang PMS biasa. Lalu habis marah-marah terus tiba-tiba dia sedih yang berlebih. Lalu rasa kecewa yang besar dan berlarut-larut sampai merasa tidak berguna, tidak tahu harus berbuat apa. Energi tubuh kita tuh aktif, jadi rasanya tuh males, tidur-tiduran, sampai kita mungkin gak bekerja, bolos sekolah dan lain-lain, dan berlangsung terus-menerus sampai fase menstruasi kita. Itu harus dia ini ya teman-teman ya, jangan sampai hal ini disepelekan. Kalian harus berbagi, beritahu ke orang-orang sekitar, atau kalian lebih baik lagi untuk segera menemui dan konsultasi dengan dokter. Kalau di sini sih saya menyarankan bisa ke dokter kandungan, bisa juga ke dokter psikiatri atau dokter yang lebih bisa ajak kalian ngobrol untuk mengetahui gejala-gejala mental tersebut. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada dua yang kita ketahui pada hari ini, yaitu PMS dan juga PMDD. Kalau kamu melihat ada orang sekitar kamu yang memiliki gejala-gejala mental atau psikis yang berlebihan di masa-masa mereka menstruasi, lebih baik komunikasikan ke teman kalian tersebut, ajak mereka ngobrol. Biasanya sih orang-orang ini dia memiliki riwayat yang sama pada keluarganya, mungkin orang tuanya mengalami seperti ini, atau mungkin ada riwayat kesehatan mental yang kurang baik juga. Misalnya memang orang ini memiliki rasa cemas berlebih, mengalami depresi pada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi harus diajak berbicara dan temui konsultasi dengan dokter umum, dokter kandungan, baik itu dengan dokter psikiater ataupun psikolog. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di Care to Talk berikutnya dengan topik kesehatan yang menarik. Kayaknya menarik deh kalau kita bahas di berikutnya mengenai nyeri haid. Kalian kan sering ngalamin tuh, tadi ada yang normal, yang nggak normal kayak gimana ya? Yuk dengerin di Care to Talk berikutnya.